Kita ke nomor 6. Daerah R dibatasi oleh Y sama dengan A akar X, Y sama dengan AX kuadrat. Untuk X, ini X-nya ya, batasnya 0 sampai 2. Jika volume benda padat yang didapat dengan memutar R terhadap sumbu X adalah 5Pi, maka A sama dengan berapa? Nah, di sini perhatikan A-nya. Yang pertama kan Y sama dengan A akar X. Dan di sini pilihannya ternyata negatif semua kan. Nah, Y sama dengan akar X, kalau adik-adik pernah belajar ini ya, kurva bentuk akar. Ini kalau digambarkan gini. Nah, kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, kalau A-nya ini negatif, gambarnya kan jadinya bukan kayak gini, tapi di bawah. Jadi kalau ada Y sama dengan negatif akar X, nah ini di bawah gini. Nah, kemungkinan yang dipakai yang mana? Yang bawah gini ya. Nah, ini kemungkinan A-nya negatif, karena pilihannya negatif semua. Oke, berarti kita gambar aja A-nya negatif. Karena A-nya negatif, nah Y-nya pasti negatif. Karena X-nya kan nggak mungkin negatif kan? Karena X-nya ini berada dalam akar, harus lebih dari sama dengan 0. Oke, kita gambar di bawah sini aja. Selanjutnya Y sama dengan AX kuadrat. Nah, untuk Y sama dengan AX kuadrat juga sama ya. Kalau A-nya positif, ini terbuka ke atas. Tapi kemungkinan A-nya negatif karena pilihannya negatif semua ya, jadi terbuka ke bawah. Jadi kira-kira kalau digambar nanti gambarnya kayak gini. Ini puncaknya 0,0 ini. Oke, kakak perjelas ya gambarnya. Nah, kayak gini. Nah, masalahnya di sini ada titik potongnya. Nah, kita harus nyari dulu titik potongnya. Ini tadi namanya Y sama dengan AX kuadrat. Kita cari titik potongnya. Caranya gimana? Tinggal disubstitusikan. Ini kan Y sama dengan A akar X. Di sini Y sama dengan AX kuadrat. Yang Y sama dengan AX kuadrat ini kakak substitusikan ke sini. AX kuadrat gini sama dengan A akar X. Nah, ini A-nya kan bisa disederhanakan atau dicoret ya. Ini A-nya. A-nya habis. Nah, kemudian supaya akarnya hilang, ini tinggal dikuadratin. Dapatnya X pangkat 4 sama dengan X. Kakak pindah ke kiri semuanya. X pangkat 4 min X sama dengan 0. X-nya tinggal difaktorin. Dapatnya kan X pangkat 3 min 1. Nah, X pangkat 3 min 1 ini pakai ini pakai ini. Kalau ada A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B kali A kuadrat min AB plus B kuadrat. Ya, formula ini yang dipakai. Dihafalin aja kalau kebingungan. Nah, sehingga 1 sendiri kan bisa ditulis 1 pangkat 3 kan di sini ini. Nggak kelihatan ya. Ini tak perjelas dulu lah. Ini kan X pangkat 3 min 1 gini kan. 1 sendiri bisa ditulis dalam bentuk 1 pangkat 3. Nah, selanjutnya ini bisa difaktorin. X min 1 kali X kuadrat. Oh, sorry, ini plus ya yang belakang ini ya, kelewatan. Plus X kali 1, ya X ya. Plus B kuadrat atau 1 kuadrat, ya 1 gini. Sama dengan 0. Jadi pembuat nolnya di sini kan yang pertama ya X sama dengan 0. Yang kedua ini X min 1 sama dengan 0. Atau X sama dengan 1. Nah, yang dipakai yang mana? 0 jelas di sini ya. 0 itu jelas di pusatnya sini ini. Kemudian sama 1. 1 itu di sini. Sebentar. Nah, ini titiknya ini 1. Ini ya. Tapi yang jadi masalah, ternyata di sini bukan sampai 1, tapi sampai 2 ya. 0 sampai 2. Nah, 2 misalkan tak taruh di mana? Di kanannya kan. Misalkan angka 2 itu di sini.
Nah, volumenya kan berarti harus dipisah gitu ya. Ini kan diperpanjang nanti. Supaya gambarnya cukup ya, kita sampai sini aja. Nah, misalkan 2 itu di sini. Nah, ini tak tarik ke bawah gini. Nah, gini. Jadi, yang ditanyakan volumenya yang mana? Yang berada di antara dua-duanya. Jadi, yang berada di sini. Ini ya. Sama yang di sini. Nah, ingat volume untuk benda putar. Ini khusus ya. Kalau diputar terhadap sumbu X. Nah, volume benda diputar terhadap sumbu X. V sama dengan Pi. Nah, ini dihafalin aja kalau bingung. X kanan. Yang bawah ini X kiri. Kemudian ini diisi dengan Z kuadrat yang jauh dari sumbu X. Atau yang besar gitu ya. Dikurangi Y kuadrat yang dekat dengan sumbu X. Nah, ini dikurung gini. Selanjutnya dx. Nah, ini yang kita pakai. Kalau kebingungan udah dihafal aja. Oke. Ini ada 2 volume dan agak membingungkan. Oke, kita cari volume yang pertama ya. Yang pertama yang mana yang kasih nomor 1? Misalkan yang pertama adalah yang sini. Ini ya. Ini ke 1 gini ya. Nggak kelihatan. Kasih warna merah aja. Nah, ini misalkan volume yang ke 1. Nih kelihatan ya. Kasih warna pink. Kemudian ini warna yang kedua. Warna yang kedua, volume yang kedua. Oke, fokus ke volume yang pertama dulu. Volume 1. Nah, berarti ya pi integral x kanan x kiri. Kanannya jelas 1 ya di sini. Ini kan kanannya, batas x kanannya 1. Sehingga ini ya integral 1 0 y kuadrat jauh sumbu x. Nah, yang jauh berarti yang mana? Yang bawah. Dalam hal ini ya ini z sama dengan a akar x. Jadi a akar x kuadrat dikurangi y yang dekat. Y yang dekat untuk yang satu yang pertama ya ini ya, ax kuadrat. Berarti dikurangi ax kuadrat dikuadratin. Nah, ini tinggal diintegralkan dx gini ditambah yang kedua berarti pi integral x kanan sama kiri. Kanannya jelas ini ya 2, kirinya 1. Berarti sini 2, sini 1. Kemudian nah ini sebaliknya ya. Yang jauh sekarang yang sini ini. Ax kuadrat. Nah, karena yang berada di bawah ini ya yang jauh ya. Kalau yang tadi yang berada di bawah kan a akar x. Hati-hati. Nah, di sini tinggal ditulis saja ax kuadrat dikurangi a akar x kuadrat. Selanjutnya dx. Nah, kita tinggal ngitung. Oh ya, volume. Oh ya, ini nggak perlu ditulis volume 1 ya. Ini volume semuanya ini. Nah, ini volume total dan ya. Yang pertama ini yang volume 1, yang depan ini tadi ya. Ini volume 1. Yang di sini ini volume yang kedua. Oke, katanya volumenya tadi di atas sudah diketahui yaitu 5pi. Oke, langsung kita ganti. Yang sebelah kiri ini 5pi. Nah, ini sama-sama ada pi-nya. Nah, pi-nya ini tinggal difaktorin aja ya. Pi gini. Yang lainnya ini sebenarnya tetap ya. Supaya nanti bisa dicoret ya pi-nya ini. Oke, sekarang yang lainnya tinggal kita integralkan, tapi ini dikurung besar gini ya. Integralnya, oh iya jangan diintegralkan dulu karena harus dikuadratin dulu ya. Ini integral 01 a kuadrat x min a kuadrat x pangkat 4 dx ditambah integral 12 a kuadrat x pangkat 4 min a kuadrat x dx.
Selanjutnya ini tinggal dicoret pi-nya, habisnya. Sehingga ini dapatnya 5. Sekarang tinggal kita integralkan. A kuadrat X kalau diintegralkan A kuadrat X kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat X pangkat 5 per 5. Yang mana ini 1 sama 0 ya. Ini dikurung gini. Ditambah, nah ini juga diintegralkan. A kuadrat X pangkat 5 per 5 dikurangi A kuadrat X kuadrat per 2. Nah, di sini 2, 1. Nah, ini tinggal dihitung untuk nyari nilai A-nya. Ini kakak geser ke bawah ya. Oke, kalau 1 disubstitusikan, dapatnya kan A kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat per 5. Nah, ini nanti dikurangi pada saat 0 disubstitusikan. Tapi pada saat 0 disubstitusikan kan hasilnya ya 0. Gini ya. Oke lah, kakak tulis saja nggak apa-apa. Kemudian di sini ini dikurung gini dulu. Baru ditambah dengan yang belakang ini pada saat 2 disubstitusikan. Dapatnya A kuadrat kali 32 per 5 dikurangi A kuadrat kali 4 per 2. Nah, ini dikurangi pada saat 1 disubstitusikan. Dapatnya kan A kuadrat per 5 dikurangi A kuadrat per 2. Nah, ini tinggal dibuka kurungnya aja. 5 sama dengan A kuadrat per 2 min A kuadrat per 5 ditambah 32 A kuadrat per 5 dikurangi, ini tinggal disederhanakan ya. Ini kan habis, ini tinggal 2. Berarti 2A kuadrat. 2A kuadrat gini. Nah, ini minusnya didistribusikan satu-satu gini. Sehingga dapatnya min A kuadrat per 5 plus A kuadrat per 2. Oke, kita jumlahkan sekarang. Yang per 2 ada ini ya. A kuadrat per 2 sama A kuadrat per 2. Sehingga dapatnya ya A kuadrat. Oke, kemudian yang per 5. Yang per 5 kan ini. Min A kuadrat per 5 plus 32 A kuadrat per 5 min A kuadrat per 5. Jadi dapatnya plus 32 per 5. Plus 30 A kuadrat per 5. Kemudian, oh ya ini min 2A kuadrat. Nah, ini sama dengan 5. Oke, kita hitung sekarang. Ini 6 ya, yang tengah ini. Berarti kan A kuadrat plus 6A kuadrat min 2A kuadrat. Kita tinggal menghitung aja di sini. 7 dikurangi 2 ya, dapatnya 5. 5A kuadrat sama dengan 5. Nah, dari sini kita sudah dapat A kuadrat sama dengan 1 ya. A-nya sama dengan plus min akar 1 atau A sama dengan plus min 1. Ingat yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang min ya. A sama dengan min 1. Kenapa yang dipakai yang min? Karena dari awal tadi kan kita sudah asumsikan kalau A-nya itu negatif. Sehingga kurvanya kayak gini. Berada di bawah sumbu X. Kita tahu kayak gitu karena di pilihannya negatif semua. Sehingga pilihannya min 1 ya, jawabannya pilihannya yang E. Oke, kita ke nomor 7. Ari dan Ira merupakan anggota dari suatu kelompok yang terdiri dari 9 orang. Banyaknya cara membuat barisan dengan syarat Ari dan Ira tidak berdampingan. Nah, karena yang diminta adalah Ari dan Ira tidak berdampingan, berarti ini kan seluruh kemungkinan dikurangi Ari dan Ira berdampingan. Oke, karena ini berjajar ke samping ya. Dan ini ada 9 orang. Sehingga seluruh kemungkinan ada 9 faktorial.
Nah, kemudian di sini dikurangin Ari dan Ira berdampingan. Misalkan ini ada 9 slot ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena Ari dan Ira berdampingan. Nah, gini. Nah, ada berapa kemungkinan kalau mereka berdampingan? Ini kan harus diikat jadi satu gini. Nah, kalau ini diikat jadi satu, berarti ada berapa kemungkinan? Ada 2 faktorial. 2 faktorial ya 2 ya. Kalau mau dicacah ya AI atau IA gitu kan. Ada 2 kemungkinan kan, atau 2 faktorial, gini aja dulu. Kemudian setelah diikat kan bisa dipindah. Oh, kok pindah? Kalau sudah diikat, ini bisa ditukar dengan yang ada di depan-depannya ini. Sekarang ada berapa benda yang bisa ditukar? Yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dihitung satu ikatan. Nah, sekarang ada 8 benda yang bisa ditukar, sehingga ada 8 faktorial kemungkinan. Nah, sehingga dari sini kita sudah dapat sebenarnya banyaknya kemungkinan kalau Ari dan Ira berdampingan ada 8 faktorial kali 2 faktorial. Karena yang diminta adalah Ari dan Ira tidak berdampingan ya. Maka ya seluruh kemungkinan dikurangi pada saat mereka berdampingan. 8 faktorial kali 2 faktorial. Oke, 9 sendiri, 9 faktorial kan bisa dirubah dalam bentuk 9 kali 8 faktorial. Nah, di sini 2 faktorial 2 ya. Ini bisa ditulis dalam bentuk 2 kali 8 faktorial. 8 faktorialnya ini bisa difaktorkan sehingga dapatnya tinggal 9 min 2. 9 min 2 7 ya. Sehingga dapatnya 7 kali 8 faktorial. 7 kali 8 faktorial pilihannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Jika panjang cari-cari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by min 4 sama dengan 0 adalah 2 kali panjang cari-cari lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus 17 sama dengan 0, maka panjang cari-cari lingkaran yang lebih besar. Oke, jadi yang lebih besar yang mana? Cari-cari yang depan ini ya. Karena katanya cari-cari dari lingkaran yang depan ini 2 kali lebih besar daripada cari-cari yang kedua ini. Ingat, cari-cari dari lingkaran yang bentuknya x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, maka cari-carinya atau R gini simbolnya adalah akar dari 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat dikurangi c. Nah, ini cari-carinya. Sehingga untuk yang pertama ini ya, x kuadrat ditambah z kuadrat ditambah ax tambah by min 4 sama dengan 0. Cari-carinya akan sama dengan akar dari 1/4 a kuadrat ditambah 1/4 b kuadrat min c. Nah, di sini c-nya adalah min 4, jadi min 4. Min 4 bisa ditulis dengan plus 4. Oke, ini langsung aja kakak tulis plus 4 gini. Kemudian cari-cari dari yang kedua ini. R sama dengan akar dari 1/4. Nah, ini oh ya, tadi lupa nggak dijelasin ya. A itu koefisien dari X, B koefisien dari Z, gitu ya. Nah, yang pertama tadi koefisien dari X-nya kebetulan ya A, dan koefisien dari Z-nya juga A. Cuma C-nya aja ya, yang min 4. Yang kedua sama ya, koefisien dari X adalah A, koefisien dari Z adalah A juga. Sehingga ya 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, di sini C-nya ini 17. Sehingga ya dikurangi 17. Selanjutnya diketahui kalau cari-cari yang pertama, yang ini ya, 2 kali dari yang kedua. Oke, berarti R yang pertama ini, R yang orange sama dengan 2 kali dari R yang ungu. Nah, ini dikasih nama ya, ini R1 kita aja. Yang sini R2. Jadi R1 sama dengan
2 kali R2. R1 sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat tambah 4. Tinggal kita tulis aja. Sama dengan 2 kali akar R2. Nah, R2-nya juga sudah ada. Tinggal kita substitusikan ya. Yaitu 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min 17. Nah, ini supaya akarnya hilang tinggal dikuadratkan. Nah, ini kalau dikuadratkan hasilnya kan tinggal 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 4 sama dengan, nah ini dikuadratin. Nah, dapatnya 4. 2 dikuadratin 4 ya. Yang belakang yang berada di dalam tanda akar, ini akarnya hilang sehingga dapatnya 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat min 17. Selanjutnya kita tinggal uraikan aja atau dikaliin satu-satu gini. Didistribusikan ya. Nah, kalau didistribusikan maka dapatnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min 17 kali 4. 68. Yang berada di sebelah kiri tetap yaitu 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 4. Nah, sekarang B-nya sama A-nya dikumpulin di sebelah kanan. Dipindah ke kanan ya. Nanti dapatnya kan A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat. B-nya juga gitu. Dapatnya kan B kuadrat dikurangi 1/4 B kuadrat. Nah, di sini ada min 68. 4-nya tetap di sini aja ya. 68-nya aja ini yang dipindah ke kiri. Sehingga dapatnya ini plus 68. Nah, dapatnya 68 plus 4. Ini tinggal dijumlahkan ya. Ini kalau dijumlahkan dapatnya 72. Yang kanan A kuadrat dikurangi 1/4 A kuadrat, 3/4 A kuadrat. B-nya juga gitu, 3/4 B kuadrat. Nah, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jari-jari lingkaran yang besar. Artinya ini loh yang ditanyakan, R1 ini, ya kan? Nah, untuk nyari R1 kita butuh 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. Nanti hasilnya tinggal ditambah 4 gitu. Nah, dari sini kan tinggal diapakan ini? Ini tinggal dikali 3 ya. Maksudnya dibagi 3. Supaya dapat 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. Ini tinggal dibagi 3. Nah, ini kalau dibagi 3, 72 dibagi 3 dapatnya kan 24. Ya betul ya, 24 kali 3, 72. Nah, ini kalau dibagi 3 dapatnya kan 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. Nah, kita sudah dapat 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat sama dengan 24. Nah, ini tinggal kita ganti. 1/4 A kuadrat sama 1/4 B kuadrat kita ganti 24 sehingga kita peroleh R1. R1 sama dengan akar dari 24 plus 4 sama dengan akar 28. Akar 28 berarti 2 akar 7. Nah, ini jawabannya 2 akar 7. Pilihannya yang B ya. Oke, kita ke soal nomor 9. Sisa pembagian PX itu ya, PX 2x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2a kuadrat x plus 2b plus 1 oleh x kuadrat plus a kuadrat sama dengan 4 ya, adalah 4. Jika pembagian PX oleh X min 1 bersisa 10, maka A kuadrat plus B sama dengan berapa? Nah, A kuadrat plus B ini kalau diamati ngambilnya dari sini. Ini ada A kuadrat, di sini ada B, gitu ya. Ingat, kita pakai teorema sisa. PX jika dibagi oleh X min 1 bersisa 10. X min 1 ini dirubah dalam bentuk sama dengan ya. Berarti kan X sama dengan 1 gini kan. Atau sisa pembagian oleh X min 1 bersisa 10. Artinya ini X-nya sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1 tinggal disubstitusikan ke X ini. Sehingga akan kita peroleh P1 gini. Sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 plus 1 kuadrat plus 2A kuadrat kali 1.
plus 2B plus 1. Nah, sisanya 10. Berarti ya P1 ini sama dengan 10. Kita pakai teorema sisa. Oke. Karena P1 sama dengan 10, yang sebelah kanan ini tinggal dihitung. 2 kali 1 pangkat 3 ya 2 ya. Ditambah 1 ditambah 2A kuadrat ditambah 2B tambah 1. Nah, sekarang tinggal kita hitung. 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4. Berarti 10 sama dengan 4 plus 2A kuadrat. 6 sama dengan, oh ya ini plus 2B ya. Plus 2B gini. Ini kan berarti 6 sama dengan 2A kuadrat plus 2B. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi 2 ya. Dapatnya 3 sama dengan A kuadrat plus B. Dan ternyata kita sudah dapat ya. A kuadrat plus B ini yang ditanyakan. A kuadrat plus B sama dengan 3. Jawabannya yang C. Sehingga yang ini X kuadrat plus A, X kuadrat plus A kuadrat adalah 4 ini. Ini nggak kepakai sama sekali ya. Berarti kita cuma pakai yang bawah ini. Dibagi oleh X min 1 bersisa 10. Pakai teorema sisa. Nah, jadi X-nya diperoleh sama dengan 1. Tinggal disubstitusikan ke persamaan yang dibagi tadi, yaitu PX ini. Nah, ini ketemu sama dengan A kuadrat plus B sama dengan 3. Dan itu yang ditanyakan. Oke, kita ke soal nomor 10. Jika garis singgung kurva Y sama dengan min 2X pangkat 3 di titik P, A, B, memotong sumbu Y di titik 0,4, maka A plus B sama dengan berapa? Nah, ini kakak ilustrasikan gambar kurvanya. Misalkan ini diagram kartesius gini ya. Ntar kurang lurus. Nah, gini misalkan. Kemudian ini ke sini. Yang mana ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kira-kira ilustrasi kurva dari Y sama dengan min 2X pangkat 3 kayak gini. Nah, kayak gini kira-kira ilustrasinya. Kemudian titik A, B misalkan posisinya di sini. Nah, ini titik P, A, B. Nah, dari titik P, A, B ini ditarik sebuah garis. Yang mana memotong sumbu Z di 0,4. Nah, ini ditarik garis lurus gini. Nah, ini kan memotong sumbu Y di Q 0,4. Misalkan ini titik Q 0,4. Berarti ini 4 ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan titik A, B, yaitu titik P ini ya, melalui kurva Y sama dengan min 2X pangkat 3. Sehingga A, B bisa disubstitusikan langsung ke Y sama dengan min 2X pangkat 3. Nah, yang pasti Y-nya B, X-nya A. Jadi min 2 A pangkat 3. B sama dengan min 2 A pangkat 3. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua yang perlu diperhatikan, untuk membuat persamaan garis kita butuh gradien. Dan ingat, gradien adalah fungsi dari turunan pertama dari grafik ini. Oke, Y sendiri kan sama dengan min 2X pangkat 3. Sehingga turunannya atau derivatifnya, Y aksen gini, sama dengan min 6X kuadrat. Sehingga dari sini kita sudah dapat M-nya. M sama dengan M ini ya. M garis yang dibuat atau gradien dari garis yang dibuat kan min 6, X-nya diisi titik yang dilalui. Yang dilalui ini adalah A, B, berarti ini bisa diganti A kuadrat gini. Kita sudah dapat gradiennya. Ingat, untuk menyusun sebuah garis kita butuh gradien sama titik. Nah, ini gradiennya sudah dapat. Titiknya mana? Titiknya terserah, ini bisa pakai P, bisa pakai Q. Bisa pakai A, B, bisa pakai Q 0,4. Ingat, untuk menyusun persamaan garis yang memiliki gradien dan melalui sebuah titik, kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 gini. Nah, kita pakai ini aja ya, yang 0,4 aja. Kenapa? Karena sudah jelas dalam bentuk angka. Karena kalau pakai P, A, B masih dalam bentuk variabel, nanti muter lagi. Kita coba ketemu apa enggak? Kalau pakai 0,4. Kalau pakai Q 0,4 artinya kan X-nya 0, Y-nya 4. Oke, kita substitusikan. Berarti Y min Y1, Y1-nya 4 sama dengan M, M-nya min 6, A kuadrat kali X min 0.
Sehingga ini kita peroleh Y min 4 sama dengan X min 0 ya X ya, min 6A pangkat 2X, atau Y sama dengan min 6A pangkat 2 X plus 4. Oke, selanjutnya kalau ini kita substitusikan balik, misalkan ini Q-nya 0,4, kita substitusikan balik ke sini, ya muter ya, hasilnya nanti 4 sama dengan min 6A kuadrat kali 0 plus 4, ya 4 sama dengan 4, sehingga ya nggak selesai, nggak bisa menemukan A sama B-nya, berarti yang harus kita substitusikan bukan Q ya, tapi P. P kan A, B. Ini kakak tulis sini ya, P kan A, B. Nah, ini disubstitusikan ke sini. Artinya X-nya diganti dengan A, Y-nya diganti dengan B. Otomatis akan kita peroleh B sama dengan min 6A kuadrat X. X-nya adalah A plus 4. Nah, ini kita dapat persamaan B sama dengan min 6A pangkat 3 plus 4. B sendiri tadi sudah diketahui, yaitu min 2A pangkat 3. Sehingga tinggal kita ganti B-nya dengan min 2A pangkat 3 sama dengan min 6A pangkat 3 plus 4. Ini kita pindah ke kanan semua ya. Kalau dipindah ke kanan semua dapatnya nanti min 2A pangkat 3 min plus ya, plus 6A pangkat 3. Dapatnya 4A pangkat 3 gini. Sama dengan 4. Nah, ini kita sudah dapat A pangkat 3 sama dengan 1. Nah, kalau A pangkat 3 sama dengan 1, maka nilai dari A sama dengan 1 ya. Nah, A-nya 1, tinggal kita cari B-nya. Caranya gimana? Tinggal substitusikan balik ke sini. Sehingga B sama dengan min 2 kali 1 pangkat 3. Ya, dapatnya min 2. Nah, kita sudah dapat A-nya 1, B-nya min 2. Yang ditanyakan A plus B. Berarti ya 1 dikurangi 2. 1 plus min 2 gini kan, atau 1 dikurangi 2 dapatnya min 1. Nah, kita sudah dapat hasilnya negatif 1, pilihannya yang A.